Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik ya, berkaitan dengan definisi, fungsi-fungsi komunikasi dan juga prinsip-prinsip komunikasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih jauh, yaitu berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, untuk itu kita harus sama-sama menyatukan persepsi kita bahwasanya kita pada kesempatan ini membahas tentang hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi dalam proses komunikasi. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu sebenarnya hambatan itu apa, ya. Nah, hambatan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang mengganggu proses terjadinya komunikasi. Nah, hambatan atau sesuatu yang mengganggu ini bisa aja terjadi pada diri individu atau interpretasi kita terhadap pesan dan juga respon kita terhadap pesan yang disampaikan kepada kita, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ahli ya. Ada banyak sebenarnya, kita hanya mengambil beberapa ahli yang menemukan hambatan-hambatan komunikasi dari hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Yang pertama itu ada David Caberlo. Ya, dalam penelitiannya dia menemukan bahwasanya hambatan atau gangguan dalam komunikasi itu bisa saja terjadi oleh komunikator, kemudian pada pesan, kemudian pada media, kemudian pada tadi komunikator dan ini komunikan ya. Jadi keempat unsur dalam komunikasi ini bisa memberikan hambatan atau gangguan dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu pendapat dari Wilbur Scrum ya, mengatakan bahwasanya sumber informasi ataupun penerima informasi seharusnya memiliki persepsi atau pemahaman yang sama. Kenapa? Karena perbedaan atau perbedaan latar belakang antara komunikator dan komunikan itu bisa saja menjadi penghambat gitu ya, penghambat terjadinya kesamaan persepsi dan pemikiran dalam proses komunikasi. Nah, itu ya, itu menurut Wilbur Scrum. Nah, selanjutnya menurut Laswell ya, Laswell mengatakan dalam proses komunikasi kita harus tahu siapa yang memberikan informasi, siapa pesan apa yang disampaikan, kemudian menggunakan apa pesan itu disampaikan dan kepada siapa pesan itu disampaikan, sehingga efek apa yang ditimbulkan dari proses komunikasi itu gitu ya. Jadi ketika kita sudah memahami itu gitu ya, mungkin kita bisa meminimalisir adanya hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, itu dia ada beberapa ahli ya yang menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang mungkin saja bisa terjadi dalam proses komunikasi. Nah, lalu apa saja sebenarnya hambatan yang bisa terjadi gitu ya dalam proses komunikasi? Nah, yang pertama itu ada ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan. Nah, ketika kita melakukan proses komunikasi ya, kemudian antara komunikator dan komunikan itu tidak memahami bahasa satu sama lain gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengetahui bahasa dari lawan bicara kita, kemudian atau isyarat yang digunakan kita tidak memahami, tentu kita tidak tahu sebenarnya topik apa yang akan dibicarakan gitu, atau pesan apa yang akan disampaikan. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu perbedaan bahasa dan budaya. Nah, dalam kondisi kita di Indonesia gitu ya, antara satu suku budaya dengan yang lain,
ketika menjalin komunikasi tanpa mengetahui bahasa dan budaya lawan bicara kita, itu akan menyulitkan kita dalam proses komunikasi. Artinya kurang lebih seperti yang pertama ya, bahwasanya ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan tersebut. Nah, yang ketiga ada gangguan fisik atau sensori. Nah, ini ke fisik ya. Nah, ketika kita berkomunikasi mungkin kita keterbatasan dalam penglihatan, keterbatasan dalam pendengaran gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi kita tidak tahu siapa yang berkomunikasi dengan kita dan kita tidak memahami pesan yang disampaikan gitu ya. Itu bisa jadi salah satu hambatan yang serius gitu ya. Nah, itu dia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada gangguan teknis ya. Nah, gangguan teknis ini seperti apa gitu ya. Biasanya ketika kita berkomunikasi kita menggunakan media atau alat bantu dalam komunikasi. Contohnya kita menggunakan handphone gitu ya. Kita menggunakan Zoom gitu ya. Atau kita menggunakan alat pengeras suara ya. Nah, gangguan teknis di sini artinya ketika kita menggunakan handphone, mungkin komunikasi kita menggunakan handphone ini hambatannya seperti apa? Bisa saja jaringan yang hilang ya, atau speaker yang rusak. Nah, itu bagian dari hambatan teknis. Kalau di dalam seminar ya, seorang pembicara sedang memberikan materi, tiba-tiba bisa aja mic-nya rusak gitu ya, atau habis baterai. Nah, pesan itu langsung terhambat, tidak sampai kepada audiensnya. Yang kelima itu gangguan emosional dan juga psikologis. Nah, hambatan ini biasanya terjadi ya, kita sering alami ya, dengan adanya emosional gitu atau gangguan psikologis yang kita alami, mungkin bisa mengakibatkan ketika kita berbicara itu kurang jelas gitu ya, atau saat kita grogi gitu ya, nervous, itu biasa mengganggu kelancaran proses komunikasi yang kita lakukan. Itu hambatan yang kelima. Kemudian ada yang keenam, yaitu ada gangguan semantik. Nah, gangguan semantik ini apa? Nah, ini mungkin juga pernah teman-teman alami ya dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kita gitu. Jadi ada istilah-istilah yang kita gunakan atau bahasa ya secara teknis yang biasa kita lakukan, tapi lawan bicara kita tidak mengerti kayak gitu. Contohnya kita punya jargon ya, kita punya jargon tertentu, kemudian jargon itu hanya kita yang tahu gitu, tapi kita gunakan dalam komunikasi sehingga lawan bicara kita tidak mengerti istilah atau jargon yang kita gunakan tersebut. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh ada yang namanya hambatan dalam komunikasi nonverbal. Nah, hambatan dalam komunikasi nonverbal itu biasanya seperti apa? Nah, itu biasa gestur kita ya. Nah, ketika kita berkomunikasi itu raut wajah kita itu mungkin happy aja, biasa aja, tapi dalam nada bicara kita sedang marah kayak gitu. Nah, itu kan nggak sinkron ya. Jadi komunikasi nonverbal kita tidak mendukung komunikasi verbal. Jadi ketika lawan bicara kita melihat ini sebenarnya lagi marah atau enggak gitu ya, jadi nggak sinkron gitu. Jadi seharusnya gerakan tubuh, bahasa atau nada bicara kita itu menyesuaikan dengan gerak tubuh komunikasi nonverbal kita gitu. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan ada ketakutan dan juga kekhawatiran. Nah, ini ketika kita mengalami kondisi seperti ini dan kita melakukan proses komunikasi, itu akan mengganggu ya.
Artinya ketika dalam kondisi ketakutan kita menyampaikan sesuatu itu akan sulit dimengerti oleh lawan bicara kita. Ini sebenarnya apa gitu ya, karena percampuran dari reaksi kekhawatiran dan ketakutan kita dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, itu dia. Jadi mungkin ada ambigu di sana atau ketidakjelasan informasi yang kita sampaikan. Yang kesembilan yaitu gangguan lingkungan ya. Nah, ketika kita berbicara, lingkungan juga sangat mendukung ya, sangat mendukung proses komunikasi yang kita lakukan. Contohnya ketika kita berkomunikasi, ternyata lingkungan kita tuh ada suara bangunan gitu ya, ada suara ribut gitu ya, itu akan mengganggu proses komunikasi yang kita lakukan. Nah, bisa aja mungkin dengan proses pencahayaan gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya, kita berkomunikasi di tempat yang gelap. Nah, bisa saja lawan bicara kita itu mengira kita ini bukan manusia gitu, ini makhluk lain ini gitu ya. Nah, itu bisa aja terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan kita berkomunikasi. Yang ke-10 itu ada kurangnya konsentrasi atau fokus kita saat kita berkomunikasi. Nah, ya kalau seandainya kita pernah kan teman-teman lagi melamun gitu ya, kemudian ditanya tiba-tiba gitu, bingung kan apa ya gitu ya. Nah, itu gangguan ya, jadi kita nggak tahu kita mau memberikan keterangan apa, kita mau menyampaikan apa ketika kita sedang tidak fokus, kita sedang berpikir hal yang lain, kemudian kita ditanya dengan hal yang lain kayak gitu. Nah, itu dia. Yang ke-11 itu ada interferensi atau gangguan. Nah, gangguan dalam gangguan gitu ya. Jadi kita sedang berkomunikasi, kemudian kita diganggu gitu. Itu bagian dari gangguan juga. Nah, diganggunya seperti apa? Ya mungkin aja ketika kita berkomunikasi kita teralihkan dengan panggilan telepon mungkin gitu, atau kita lagi berkomunikasi kita dipanggil sama teman kita yang lain gitu. Jadi proses komunikasi itu terhenti gitu ya, terganggu karena ada hal-hal lain yang mengganggu proses komunikasi kita. Nah, yang ke-12 itu adanya kekurangan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Nah, itu juga mengganggu ya. Mungkin kita sering mengalami gitu ya, kita apa yang kita sampaikan gitu ya, kita tidak memahami dengan sempurna dan kita tidak tahu bagaimana menyampaikan pesan tersebut ke orang lain gitu ya. Itu bisa juga menjadi penghambat kita dalam berkomunikasi. Kita bingung nih, bagaimana cara yang benar untuk menyampaikan ini. Kita udah menyusun kata-kata gitu ya, kita udah berusaha sebaik mungkin menyampaikan, tapi lawan bicara kita tidak mengerti karena kita tidak punya keterampilan yang bisa membuat lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itu dia ya. Itu ada beberapa hambatan komunikasi yang bisa terjadi dalam kegiatan proses komunikasi yang kita lakukan. Nah, sekarang Ibu minta teman-teman untuk mencari apa saja yang bisa mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, teman-teman boleh mencari referensi di buku, di internet, atau di jurnal-jurnal berkaitan dengan hal tersebut, dan silakan komen di komentar ya. Silakan tulis apa saja yang bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut di dalam komentar. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.